Tahu tang, kadang tuh tang, lu, Iya lo, oh ya, sip. Bila itu kadang kayaknya kadang tang, sok boleh lah, sambil oke gitu kan. oh, Ya, oke siap izin siap. open. Iya iya, mari ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu, di Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya, Bapak Ibu semuanya, terima kasih ya telah datang ke Google Meet, Google Meet, Zoom meeting yang membahas masalah budaya sekolah yang dadakan ya, dadakan ini. Sebelumnya, saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Asep Nanang. Ini merupakan salah satu tugas saya dalam menjalankan salah satu program guru penggerak Angkatan 9 di Kabupaten Sumedang. Nah, di hari Minggu yang cerah ini ya, saya telah mengganggu waktu Bapak Ibu. Mohon maaf dan terima kasih telah mau memberikan waktunya untuk menghadiri Zoom ini. Adapun Zoom ini saya buat untuk memenuhi tugas tadi, guru penggerak tadi, dan juga untuk mendiseminasikan masalah budaya positif di sekolah, yang mana ini merupakan salah satu cara untuk memperbaiki karakter atau mungkin menciptakan karakter-karakter baik di sekolah. Karakter yang nantinya akan berguna untuk perkembangan anak didik kita di sekolah. Begitu. Nah, demikian perkenalan dari saya. Selanjutnya mungkin ya, nanti karena Zoom yang saya gunakan ini merupakan Zoom yang bukan premium, nanti mohon maaf jika di tengah-tengah akan ada keluar sendiri, keluar dari Meet ini, dan saya akan memasukkan link baru untuk sesi tanya jawabnya. Jadi ada dua sesi di sini. Sesi pertama ini pembahasan, nanti mungkin setelah 30 menit akan keluar dari Zoom meeting ini dan akan diberikan link baru untuk nantinya sesi tanya jawab biar lebih banyak waktunya untuk tanya jawab. Oke, baik, langsung saja untuk materi yang akan saya bawakan itu tentang budaya positif di sekolah. Izin untuk share screen ya Bapak Ibu. Screen, Mangga. ya nuhun Ibu. Nah, ini dia. Kelihatan Bapak Ibu? Ada ya? Halo? Sudah bisa dilihat? Belum tampil PPT-na, Pak. Oh, belum? Masih lag Pak. Oh Masih iya, di layar. benar ya. Udah tampil atau belum? Belum, masih di tampilan. Iya, nu bodas tah, Pak. Oh, yang putih ya. Mm-mm. Yang putih. Udah, udah.
Kita ulang dulu. Nah, udah muncul ya. Sudah ada. Nah, itu aksi nyata 1.4 itu modul keempat dari rangkaian modul pertama eh, calon guru penggerak, yaitu tentang budaya positif di sekolah. Nah, ini ada foto saya, itu 2 tahun ke belakang ya. Mirip Pak ya, cuman sekarang agak gemukan dikit. Oke, adapun yang akan saya bahas itu tentang budaya positif di sekolah. Nah, dari sini saya akan langsung ke slide selanjutnya tentang latar belakang. Latar belakang saya melakukan kegiatan ini, tentu saja ya setiap kegiatan tidak serta-merta dilakukan tanpa adanya latar belakang. Nah, adapun latar belakang yang saya miliki dalam membuat program ini adalah tentang budaya positif merupakan perwujudan dan nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah, yaitu hal-hal positif yang diterapkan di sekolah secara tidak langsung menjadi cermin dari tujuan mulia atau nilai-nilai yang sekolah anut dan yakini selama ini. Untuk itulah, menciptakan lingkungan sekolah yang positif agar terbentuk suatu budaya positif adalah suatu proses perjalanan pendidikan yang harus kita jalani. Nah, kita sebagai guru tentu tidak mau ya siswa kita memiliki budaya yang tidak positif atau hal-hal yang kita nilai tidak baik. Nah, penerapan budaya positif ini merupakan hal-hal yang tentunya ingin dilakukan atau mungkin harus dilakukan guru supaya tercipta budaya positif di sekolah dan menciptakan karakter anak-anak yang lebih baik untuk masa depan. Nah, itu latar belakangnya. Dan selain itu, tugas ini juga merupakan salah satu rangkaian aksi nyata dari kegiatan guru penggerak di Sumedang. Itu latar belakangnya. Oke. Selanjutnya, adapun tujuan dari aksi nyata yang saya lakukan ini adalah yang pertama, mewujudkan budaya positif dengan keyakinan kelas. Yang kedua, membangun motivasi internal dalam pembelajaran. Yang ketiga, mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan. Dan yang keempat, mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Nah, ini sebenarnya tujuan aksi nyata yang saya tampilkan ini nggak jauh dari tujuan pendidikan kita di sekolah. Yang pertama, mewujudkan budaya positif. Tentu nggak ada ya guru yang tidak ingin siswanya bertindak positif. Nah, itu tujuan kita di sekolah. Yang kedua, membangun motivasi internal. Kita sebagai guru tentu ingin anak-anak didik kita memiliki motivasi yang sangat kuat dari dalam dirinya, bukan karena ingin dipuji ataupun bukan karena takut hukuman saat belajar. Yang ketiga, mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan. Nah, ini sering kita gaungkan tentang pembelajaran menyenangkan, yaitu pembelajaran yang bisa membuat siswa terkesan dengan sekolahnya, guru juga betah di sekolah, dan juga sekolah menjadi lebih positif lagi. Dan yang keempat, pembelajaran berpihak pada murid, yaitu pembelajaran yang harus bisa memfasilitasi setiap murid, baik dari yang kemampuannya bagus, masih sedang, atau mungkin masih tertinggal dari teman-temannya. Berarti kita harus bisa menyajikan pembelajaran yang berpihak pada murid untuk seluruh murid. Selanjutnya, dari tujuan aksi nyata tadi, tentu kita harus punya tolok ukur atau ukuran bagaimana sih terciptanya atau bagaimana budaya positif itu bisa telah ada di sekolah kita. Tentu kita kan nggak, kita udah positif nih, udah bagus budayanya. Nah, kita harus punya patokan atau tolak ukur untuk hal tersebut. Nah, yang pertama, terciptanya nih pembelajaran yang positif. Terus, yang kedua, terciptanya aksi nyata atau praktik baik di setiap sekolah. Dalam hal ini, mungkin sekolah saya ya, kalau saya kan di sekolah saya pribadi gitu. Terus, yang ketiga, terwujudnya pembelajaran yang menyenangkan. Tentu ini merupakan
salah satu hal yang kita idam-idamkan dan kita usahakan juga. Dan yang keempat, terwujudnya pembelajaran yang berpihak pada murid. Nah, yang kelima, guru dan murid dapat menerapkan budaya positif secara konsisten. Berarti di sini tidak hanya murid saja yang menerapkan budaya positif, tetapi gurunya juga, karena guru itu adalah panutan bagi siswa-siswanya. Seperti itu. Nah, adapun selanjutnya, dari tadi kita sudah berbicara tentang budaya positif. Nah, dari modul yang saya pelajari di modul 1.4 ini, ada beberapa hal yang termasuk dalam konsep budaya positif di sekolah. Apa aja? Nah, di sini ada ditampilkan tentang yang pertama itu perubahan paradigma belajar. Di sini maksudnya adalah paradigma belajar yang didasari oleh filosofi Ki Hajar Dewantara sebagai tokoh pendidikan di Indonesia. Yang kedua, kita akan membahas tentang disiplin positif. Terus yang ketiga tentang kebutuhan dasar manusia. Yang keempat tentang motivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol, kontrol guru maksudnya. Terus yang kelima, keyakinan kelas. Dan yang keenam, segitiga restitusi. Itu yang akan kita bahas dalam budaya positif hari ini. Oke, kita lanjut ke pembahasan pertama tentang perubahan paradigma belajar. Nah, pendidikan menurut Bapak Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik secara manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam upaya mendidik anak-anak atau peserta didik, Ki Hajar Dewantara berpendapat bahwa pendidikan harus selalu berpegang pada kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam yang dimaksud adalah kekuatan, potensi, atau keadaan diri yang secara alamiah melekat pada diri masing-masing individu. Kodrat zaman adalah kekuatan atau potensi keadaan diri yang berubah secara dinamis sesuai dengan kondisi sosial, budaya, masyarakat, atau perkembangan zaman. Atau lebih mudahnya, kalau kita mendidik anak di zaman dulu, tidak bisa disamakan dengan zaman sekarang. Jadi setiap anak itu punya zamannya. Mungkin kalau zaman dulu kita bisa menggunakan sedikit kalau teman-teman yang tahun 90-an ada ya yang dididik dengan secara hukumannya sedikit keras berupa cubitan atau mungkin disinterek. Nah, itu masih ada di zaman dulu. Tapi di zaman sekarang itu sudah tidak relevan lagi karena perubahan paradigma belajar tersebut gitu. Selanjutnya, nah, jadi salah satu tanggung jawab seorang guru adalah bagaimana menciptakan lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama, sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik dari kebiasaan tersebut, maka tumbuh karakter warga sekolah, dan pada akhirnya karakter tersebut menjadi kebiasaan-kebiasaan baik yang membentuk budaya positif. Jadi, tugas dari seorang guru bukan hanya menyuruh siswanya untuk berbuat baik, tapi memberikan teladan. Teladan bahkan mungkin merangkul orang tua, orang-orang di lingkungan sekolah, pedagang-pedagang, pokoknya orang-orang yang di lingkungan sekolah termasuk orang tua siswa itu diberikan suatu pemahaman bahwa budaya positif ini harus diterapkan ke seluruh lingkungan belajar siswa, termasuk rumahnya, rumah dan masyarakat sekitarnya. Jadi nggak bisa setengah-setengah. Selanjutnya, nah, apa itu disiplin? Di sini kita Bapak Ibu ada yang mau jawab apa itu disiplin? Oke, langsung ya. Mungkin sebagai seorang guru kita masih mencari-cari apa sih disiplin? Apa yang dimaksud dengan disiplin? Apakah memotong rambut dengan rapi, memakai sepatu warna hitam,
jangan menggunakan jaket di lingkungan sekolah. Apakah itu? Oke. Mari kita sama-sama belajar tentang apa itu disiplin. Nah, dari modul yang saya pelajari selama beberapa minggu ini, saya mendapatkan satu hal tentang disiplin, seperti yang ditampilkan dalam layar. Untuk jadi seorang murid atau pengikut seseorang, maka kita harus paham alasan mengapa kita mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu. Sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Nah, di sini kita bisa menyimpulkan bahwa disiplin itu kita meyakini suatu aturan, dan setelah kita yakin, kita akan menjaga untuk selalu melaksanakan aturan yang kita yakini. Nah, itulah salah satu makna disiplin yang disajikan dalam modul 1.4 ini ya. Jadi kalau kita sebagai guru zaman now sudah tidak relevan lagi menggunakan kekerasan untuk mendisiplinkan siswa, tapi memberikan keyakinan bahwa nilai-nilai yang dia anut, yang kita yakini, itu akan memberikan hal-hal baik di kemudian hari, gitu. Itu mungkin ya untuk makna disiplin yang perlu kita pahami dan kita yakini semuanya sebagai seorang guru. Nah, dari makna disiplin di sini kita lanjut kepada kebutuhan dasar manusia. Kalau berbicara tentang disiplin, tentu kita harus merangkul atau membahas tentang kebutuhan dasar manusia. Nah, semua manusia itu senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya. Bila mereka tidak bisa mendapatkan kebutuhannya dengan cara yang positif, dengan berbagai cara yang mereka bisa mengusahakannya dengan melanggar peraturan-peraturan yang ada dan tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikannya. Contoh deh ya, contoh yang sering kita gaungkan dari pendidikan adalah pendidikan anti korupsi. Nah kan, kebutuhan manusia untuk memenuhi hidupnya itu kan selalu bergantung dengan kepemilikan, uang, atau segala hal yang bisa mempermudah hidupnya. Nah, ketika orang-orang tidak bisa memenuhi kebutuhannya akan barang-barang, akan uang, akan segala hal yang mempermudah hidupnya, mungkin mereka akan melakukan hal-hal yang kurang positif. Nah, di sini sebagai seorang guru, kita harus bisa menjadikan lingkungan sekolah sebagai lingkungan yang bisa membuat siswa yakin bahwa nilai-nilai yang mereka anut itu akan membawa kebaikan kepada kehidupannya di masa yang akan datang. Mereka bisa belajar eh, apa itu sabar, apa itu serakah, bagaimana caranya supaya tidak serakah. Nah, itulah kebutuhan dasar yang nantinya harus diarahkan oleh guru-guru di sekolah. Ya, kita sebagai guru di sekolah. Selanjutnya, nah, berbicara tentang kebutuhan dasar manusia, disiplin, nah kita juga tidak terlepas dari motivasi perilaku manusia. Di sini, dalam modul 1.4, saya menemukan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Dan yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nah, di sini saya akan coba menggali ketiga motivasi ini. Yang pertama itu untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Di sini, mungkin saja orang-orang yang ada di tahapan nomor 1 ini adalah orang-orang yang tinggal di lingkungan banyak hukumannya gitu. Kayak apa-apa salah, apa-apa disalahkan. Nah, orang-orang seperti itu atau siswa seperti itu mungkin punya guru yang memiliki hukuman yang banyak dan kadang-kadang si guru tersebut tidak menanyakan
apa masalah muridnya, tapi langsung memberikan hukuman kepada siswanya. Oke. Terus yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Nah, di sini mungkin siswa-siswa seperti ini itu adalah siswa yang apa ya, pupujian lah ya, pupujian. Nah, di sini dalam modul strategi 4 dijelaskan juga bahwa ternyata memberikan penghargaan juga kalau berlebihan itu tidak baik. Ya, nanti siswa yang terlalu mendapatkan penghargaan yang berlebihan akan menjadi siswa yang selalu ingin dipuji, selalu ingin dipalidasi kalau anak zaman sekarang mah ya. Nah, itu. Nah, yang paling bagus adalah motivasi yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, di sini guru bisa menjadi seorang teladan atau sosok yang bisa ditiru oleh anak didiknya, sehingga anak didiknya bisa mendapatkan nilai-nilai yang positif yang akan mereka percaya sampai mereka dewasa nanti. Itu. Selanjutnya, nah dari tadi tentang motivasi perilaku manusia, ternyata ada cara-cara yang bisa kita lakukan untuk menciptakan budaya positif pada siswa kita, yaitu dengan membuat keyakinan kelas. Atau dalam bahasa sederhananya ini seperti peraturan kelas, cuma ini menjadi lebih apa ya, lebih konkret dan juga menjadi lebih relevan dengan siswanya. Nah, di sini keyakinan kelas ini dibuat dalam bentuk yang positif. Jadi kayak gotong royong, kejujuran, baik hati, itu menjadi bentuk positif dalam keyakinan kelas. Terus, keyakinan kelas juga biasanya harus bisa diingat. Jadi jangan kebanyakan. Jangan kayak peraturan pemerintah yang kebanyakan ya. Cukup ya 5, 6 aturan aja gitu, 6 keyakinan yang kita yakini bersama-sama, dibuat bersama dan diyakini oleh bersama-sama dengan murid ya. Tong loba ting pokoknya. Oke. Terus keyakinan kelas hendaknya sesuatu yang bisa diterapkan di lingkungan sekitar. Jadi jangan membuat keyakinan kelas yang mengawang-awang, tapi harus relevan dan bisa diterapkan terutama kalau kita guru SD di sekolah dasar kita gitu. Bisa diterapkan dan gampang dipahami oleh siswa. Nah, terus bersedia meninjau kembali keyakinan kelas pada waktu tertentu. Jadi kalau keyakinan kelas dianggap tidak relevan lagi, kita tinjau ulang dan kita bisa membuat aturan baru atau keyakinan kelas baru yang lebih relevan lagi gitu. Nah, selanjutnya tadi kan tentang keyakinan kelas. Di sini kita akan membahas cara membuat keyakinan kelas. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah membuat, tapi di sini saya tidak hanya akan membahas ulang gitu bagaimana atau mengingatkan kembali bagaimana cara membuat keyakinan kelas. Terus yang pertama itu kita harus orientasikan pentingnya keyakinan. Jadi kita di awal-awal mengatakan pada siswa bahwa pentingnya satu aturan, pentingnya satu keyakinan bagi kehidupan di dalam kelas. Terus yang kedua, setelah siswa yakin bahwa perlu nih, penting nih membuat keyakinan kelas, kita libatkan semua murid dalam membuat keyakinan kelas. Setiap siswa boleh ditanya pendapatnya tentang keyakinan kelas yang akan kita buat di kelas. Terus dibuat dalam bentuk kalimat yang positif dan disesuaikan dengan kondisi sekolah agar mudah diterapkan. Setelah dibuat dan terbentuk keyakinan kelas, maka tempelkanlah di tempat yang mudah dilihat oleh siswa, sehingga gampang untuk diingat dan diterapkan tentunya. Nah ya, ini contoh keyakinan kelas yang saya buat di kelas saya, disiplin, jujur, tanggung jawab, dan kerjasama. Di sini kita juga bisa menjelaskan apa itu disiplin, apa itu jujur, apa itu tanggung jawab, apa itu kerjasama. Jadi ini nanti ketika ada siswa yang memiliki masalah atau memiliki apa ya, pelanggaran, kita bisa memberikan atau mengulang kembali untuk mengingatkan bahwa ada keyakinan kelas yang harus mereka terapkan di kelas. Nah, tentang keyakinan kelas sampai di situ, selanjutnya itu tentang
5 posisi kontrol guru. Nah, di sini sebagai guru, tentu kita adalah orang paling dewasa di kelas kita. Kita adalah pemimpin dalam kelas, pemimpin pembelajaran. Nah, di sini sebagai seorang guru, kita memiliki 5 posisi kontrol untuk mengendalikan kelas kita, terutama dalam peraturan-peraturan dan keyakinan kelas yang telah kita buat. Yang pertama adalah guru sebagai penghukum. Nah, dalam gambar kita lihat itu yang paling atas ada guru membentak siswanya ya. Nah, jadi biasanya kalau seorang penghukum ini, guru akan apa ya, menyalahkan siswanya. Misalkan yang paling sering kita lihat itu adalah tentang aturan rambut ya. Ketika ada siswa yang berambut panjang, kamu nah bu panjang, sini bapak potong, dipotong. Nah, itu salah satu posisi penghukum. Nah, kalau yang kedua itu pembuat merasa bersalah. Artinya ini mah muncek bahasa Sunda mah guru nu sindir sampir. Jadi mun aya siswa yang bermasalah itu dia akan memberikan rasa bersalah pada siswa tersebut. Contoh tentang rambut tadi. Jadi guru tersebut tidak langsung mengatakan bahwa kamu nah rambut panjang sini bapak potong. Tapi sepertinya di sini ada yang rambutnya nggak sesuai aturan. Nah, nanti kita bisa sambil melihat anak tersebut gitu. Jadi kita membuat si anak tersebut merasa bersalah. Nah, yang ketiga ini guru sebagai teman. Nah, di sini mungkin guru bisa menanyakan masalah siswanya dan bisa bersama-sama, Bapak lihat kamu rambutnya panjang, boleh Bapak bantu cukurin, kita sebagai teman ya. Terus yang keempat itu sebagai pemantau. Nah, ini mah mirip-mirip seperti pembuat merasa bersalah, yaitu guru memantau siswa tersebut dan sesekali diingatkan gitu, rambut kamu udah panjang. Nah, yang kelima ini biasanya sebagai manajer. Ini merupakan posisi guru yang paling optimal. Contoh ya, kalau di sini saya ambil contohnya ketika siswa berkelahi di kelas, kalau guru memposisikan dirinya sebagai manajer, dia tidak langsung menanyakan, tidak langsung apa ya, tidak langsung mengatakan bahwa, kamu nah berantem, eta teh gak boleh, tapi guru tersebut akan menanyakan, kalian berdua kenapa berantem? Terus nanti setelah tahu masalahnya, diberitahu apa ya, diberikan beberapa waktu untuk diskusi tentang bagaimana si dua murid tersebut untuk saling apa ya, meminta maaf dan menyelesaikan masalahnya. Jadi masing-masing misalkan si A dan si B berantem gara-gara rebutan pensil. Nah, ditanyakan, kenapa si A merebut pensil si B? Oh, misalkan dia nggak punya pensil, bagaimana caranya supaya si A itu punya pensil? Akhirnya dari hal tersebut dicarilah solusi untuk menyelesaikan masalah si A dan si B tersebut. Nah, itu sebagai seorang manajer. Selanjutnya, nah berhubungan dengan tadi ya, dengan yang posisi kontrol guru tadi, di sini sebagai seorang manajer, ini ada satu keterampilan yang namanya segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu guru itulah tadi 5 posisi kontrol guru yang ada di sekolah sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan seorang manajer. Nah, tentang menjadi seorang manajer ini ada beberapa hal atau kemampuan yang dalam eh, hal ini di modul 1.4 dijelaskan tentang segitiga restitusi, yaitu suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar muridnya mandiri dan bertanggung jawab. Nah, di sini eh, ada 3 hal atau 3 langkah yang termasuk dalam segitiga restitusi. Mungkin Bapak Ibu guru di sini pernah mengetahuinya. Nah, bagi yang belum, ini langkah-langkahnya. Yang pertama itu langkah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan pada siswa. Maksudnya apa sih segitiga restitusi ini? Ini maksudnya. Jadi, dari 3 langkah tersebut, kita mulai dari langkah pertama.
menstabilkan identitas. Di sini, seorang guru membantu anak untuk tetap tenang dan kembali ke suasana hatinya di dalam proses belajar dan menyelesaikan masalah yang dia hadapi. Nah, kalau misalkan kemarin ketika saya diskusi dengan teman-teman CGP 9 di kelas saya, di sini contohnya adalah ada dua siswa yang sedang berkelahi. Nah, tentu kan ketika siswa berkelahi mereka emosinya meluap-luap. Nah, sebagai seorang guru, kita harus bisa ngabebenjokeun mun cek Sunda mah ya, harus bisa membuat siswa tersebut tenang dulu. Jadi entong kieu, "Heh, tong berantem," jangan gitu, tapi lebih ke tenang dulu aja gitu, tenang, bisa diusapan heula si tonggongna atau tanganna dirampa heula. Jadi supaya si siswanya lebih tenang, lebih rileks dulu. Dan kita membuat seakan-akan, bicara gitu, bahwa nggak apa-apa kok setiap orang pernah salah, setiap orang pernah melakukan kesalahan, jadi nggak apa-apa salah. Terus setelah siswanya lebih tenang, lebih terkondisikan, baru langkah kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, di sini, sebagai seorang guru kita pun, harus bisa apa ya, menunjukkan kesalahan siswa. Bukan berarti menyalahkan, tapi kita harus bisa, eee, membuat siswa sadar bahwa tindakan yang dilakukan bukanlah tindakan yang baik. Nah itu, kayak, "Kenapa kamu berkelahi? Bukankah perkelahian itu membuat kalian tidak bisa berteman dengan baik?" Pokoknya mah bagaimana bahasanya supaya lebih sopan dan tidak membuat siswa jadi korban. Nah itu validasi tindakan yang salah, kita menyalahkan tanpa mengatakan bahwa siswa itu salah. Jadi, eee, itu langkah yang kedua. Langkah yang ketiga, nah di sini berhubungan dengan keyakinan kelas. Jadi kita menanyakan keyakinan siswa tersebut terhadap, menanyakan pada siswa terhadap keyakinan kelas yang telah disepakati bersama. Apakah misalkan perbuatan mereka berkelahi itu merupakan, langkah yang tepat atau langkah yang benar? Kita kembali, oh ternyata ada keyakinan kelas di kelas kita harus saling menyayangi antar teman, berarti itu tidak sesuai dengan keyakinan yang telah dibuat bersama-sama. Nah, di sini sebagai seorang guru, kita memberikan waktu, memberikan kesempatan pada siswa untuk mengetahui masalahnya, terus setelah itu mencari solusi dari masalah yang dia hadapi. Nah, selanjutnya, saya pernah, ada satu tugas yang saya juga dituntut untuk membuat bagaimana skenario segitiga restitusi di kelas. Nah, ini, saya skenarionya siswa saya terlambat masuk kelas dan, saya pun mulai melakukan, pendekatan dengan segitiga restitusi ini. Saya coba tampilkan ya, di sini videonya di YouTube. Stop share. Nah, ini merupakan video yang saya buat Halo Al, terkait Halo, segitiga restitusi. tahu nggak kenapa Alia dipanggil ke sini? tidak tahu. Nggak tahu. Udah istirahat? Udah Udah. Oke. Alia tadi jam berapa datang ke sekolah? jam 7.15, Seharusnya jam berapa kalau ke sekolah? jam 7. Jam 7. Berarti Alia terlambat ya? Oke. Bukannya Bapak ingin menyalahkan Alia terlambat. Ya semua orang, teman-teman Alia, termasuk Bapak aja pernah terlambat untuk menghadiri suatu acara. Nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi jangan menjadi kebiasaan ya. Nah, Bapak ingin tahu nih, Bapak penasaran, kenapa sih Alia bisa terlambat ke sekolah? Karena tadi aku tidurnya jam 10. Oh, tadi malam tidur jam 10. Oh ya, jam 10 malam banget. Emang Alia ngapain? Nonton TV. Nonton TV sampai jam 10, kemalaman, tidur jam 10 gitu ya. Ya, Sehingga terlambat bangun, ya. terlambat bangunnya. Nah,
Alia ingat nggak tentang keyakinan kelas atau aturan kelas yang udah Bapak jelaskan minggu kemarin? Ingat? Ingat. Tentang apa? Disiplin dan dan tepat tepat waktu. waktu. Nah, itu ya. Disiplin dan tepat waktu. Kalau kita ingin jadi siswa yang teladan, yang baik, kita harus disiplin dan tepat waktu. Kira-kira kan masalah Alia terlambat karena kesiangan. Bagaimana sih caranya supaya Alia tidak kesiangan lagi? Belajar. Itu bisa ngapain supaya Alia nggak terlambat? Tidurnya bisa lebih cepat. Jam berapa seharusnya tidur? Jam 8. Jam 8, bagus. Berarti ya Alia nanti mah jangan lupa untuk tidur jangan terlalu malam. Ya. Di jam 8 udah tidur. Oke. Karena Alia udah tahu caranya biar nggak terlambat. Bapak yakin Alia bisa untuk bangun tepat waktu dan sekolah tepat waktu juga ya. Pasti bisa ya? Ya. Bisa. Oke. Semoga Alia bisa tepat waktu terus dan bisa berprestasi di sekolah ya. Bisa? Bisa. Kita dulu dong. Oke, sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alia, senang bisa berdiskusi dan mencari solusi dengan Pak Guru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Itu dia Bapak Ibu ya, salah satu contoh penerapan segitiga restitusi yang telah saya lakukan di sekolah. Dan kembali ke tadi ya, materi tentang budaya positif yang ini. Oke, kita lihat apakah masih ada. Oh ya, itu adalah slide terakhir ya. Jadi dari rangkaian acara ini tentang beberapa hal yang kita bahas, yaitu dari mulai perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Alhamdulillah ya, itu adalah beberapa materi yang telah kita bahas pada siang hari ini. Semoga Bapak Ibu tidak puas dan mungkin saya pun bisa membuka kesempatan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya atau ingin mendiskusikan beberapa hal bersama-sama dalam Zoom meeting ini. Barangkali Bapak Ibu boleh, mangga. Izin, Pak. Ya, Bu Siska, silakan. Mungkin ini saya meminta pendapat Bapak ya, karena Bapak tadi membahas tentang keyakinan kelas. Saya ingin bercerita tentang di kelas saya gitu. Saya di awal semester ini membuat kesepakatan kelas tentang pentingnya sopan santun. Saya dan siswa itu meyakini ya harus berbicara sopan di kelas maupun di luar kelas gitu, karena anak sekarang kan bahasanya itu bahaya sekali ya Pak ya. Ya. Nah, adapun kesepakatan kami dalam aturan dalam keyakinan ini, siapapun yang berbicara kasar di kelas, terutama ya di lingkungan kelas ketika ada guru dan teman-temannya, konsekuensinya yaitu puasa bicara 30 menit, Pak. Nah, 1 bulan 2 bulan itu berjalan lancar ya, jadi anak-anak disiplin. Ketika dia lupa berbicara kasar atau berbicara yang tidak sopan, mereka langsung diam, menyadari kesalahannya, puasa bicara selama 30 menit gitu Pak ya. Namun setelah sekarang bulan Oktober ini gitu Pak ya, saya rasa kurang efektif lagi gitu. Nah, mungkin yang saya tanyakan di sini, apa kesalahannya atau apa di mana saya kurangnya atau bagaimana gitu Pak, solusi yang tepat untuk agar si keyakinan kelas ini tetap konsisten terus gitu Pak ya. Seperti itu. Ya. Dapat dipahami Pak? Insya Allah bisa dipahami tentang keyakinan kelas.
Ya, saya juga kadang-kadang kurang yakin dalam hidup ya. Kadang-kadang sesuatu hal yang kita yakini bisa saja tidak terjadi. Tapi nggak apa-apa, kita bahas bersama-sama tentang keyakinan kelas, yaitu siswa yang berkata kasar itu bagaimana cara penanganannya ya, Ibu. Jadi sepertinya itu kan bentuknya puasa untuk berbicara selama 30 menit ya, Bu, ya? 30 menit. 30 menit, ya. Menurut saya, pandangan saya itu masih merupakan hukuman bagi siswa gitu. Jadi puasa itu kan menahan ya, jadi bentuknya Ya. masih berupa hukuman. Nah, hemat saya sih, bagaimana caranya. Nah, saya juga masih beraba-raba bagaimana caranya supaya si bentuk, apa ya, bentuk, hukuman, jadi bentuk dari pernyataan bahwa mereka salah itu jangan berupa kayak hukuman gitu. Hmm. Coba Bapak Ibu ada nggak contoh lain yang selain hukuman puasa bicara gitu? Contoh lain, bagaimana cara kita mengatakan bahwa itu salah gitu. Atau gini, jangan jangan puasa bicara, tapi eh, gimana kalau ketika siswa berkata kasar, dia harus meminta maaf kepada 5 teman dekatnya gitu. Jadi meminta maaf dan berterima kasih pada 5 teman. Jadi gini, boleh milih gitu, boleh milih antara dia berterima kasih kepada kebaikan teman-temannya atau minta maaf pada kesalahan-kesalahan dia pada 5 teman-teman terdekatnya gitu. Jadi budaya yang ditimbulkan bukan apa ya, menahan dia bicara, justru dia lebih banyak berbicara tapi yang baik-baik gitu. Jadi minta Oh, maaf, iya, iya. minta tolong gitu dan sebagainya. Dan itu pun bisa juga kalau anaknya udah misalkan boleh bawa HP ke sekolah bisa direkam juga. Kalau misalkan tidak, bisa di hadapan gurunya gitu, di hadapan guru bagaimana mereka minta maaf, bagaimana mereka berterima kasih pada 5 teman terdekatnya. Jadi yang mereka lakukan tidak seakan-akan dihukum gitu, nggak seakan-akan mereka kena hukuman. Itu Ibu, Pak Inten. Iya. Tapi itu Iya, ya, baik, terima kasih, Pak. itu salah satu apa ya, salah satu pandangan saja, mungkin Ibu bisa setuju bisa tidak, dan Bapak Ibu guru lain juga bisa bisa aja gitu punya ide lain ya, gitu. Iya, tapi menurut saya ini patut dicoba gitu, Pak, ya. Karena kan yang kemarin menurut saya belum efektif dan mungkin ya pencerahan Bapak ini bisa saya coba kembali dan Ya kita saya lihat bagaimana saya hasilnya. emang cerah. Terima kasih, Pak. Ya, ya. Oke, semoga Ibu tidak puas dan selalu mencari cara lain yang lebih efektif, mungkin lebih baik lagi. Ya, terima kasih Ibu Iya. Siska yang telah bertanya. Bapak Ibu, masih adakah pertanyaan? Mari kita bahas bersama. Atau bisa juga kita bahas tadi dari pertanyaan Ibu Siska tadi. Bagaimana Bapak Ibu? Oke, saya hitung ya dalam hitungan 10. Kalau memang tidak ada pertanyaan, saya akan tutup diskusi hari ini. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, terima kasih ya Bapak Ibu yang telah meluangkan waktunya. Saya mohon maaf sekali sudah mengambil waktu liburannya di hari Minggu ini. Dan terima kasih yang sebesar-besarnya karena telah mau menyisihkan waktunya untuk melihat atau bergabung di Zoom meeting ini tentang budaya positif. Semoga Bapak Ibu semuanya diberkahi dengan hal-hal positif. Dan sekarang tanggal 29, semoga cepat cair rekeningnya. Amin ya Allah. Ya Allah, amin. Amin, ya Allah. Amin, amin, amin. Oke. Mungkin selanjutnya saya sebelum menutup acara ini akan menyimpulkan ya, sedikit menyimpulkan dari diskusi kita. Eh, Budaya positif itu adalah satu hal yang kita impikan bersama-sama, satu hal yang guru-guru inginkan dari muridnya. Bahkan kita selalu ingin gitu ya, selalu ingin bahwa negara kita, kalau misalkan kita cakupannya luas,
semakin positif, semakin baik, dan bahkan semakin maju, dan itu semua bisa kita capai kalau kita terus konsisten dalam menjalankan budaya positif di lingkungan sekolah kita, dan nanti akan kita keluarkan ke sekolah-sekolah lain, ke masyarakat luas, dan kita akan bisa mencapai generasi emas 2045 ya. Itu walaupun masih jauh, semoga aja bisa jadi. Sekian dari saya. Semoga Bapak Ibu tidak puas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Ibu, saya Waalaikumsalam akhiri ya. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, terima kasih. Sama-sama Pak, semangat. Ya, Pak Asep, ayo. Iya ya. Nanti kita Google Meet tentang yang lain. Siap. Siap, siap. Siap.